أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Wa kuntum ala safa ufratim minan nari fa anqazakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun.
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan benar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu atau masa jahiliyah kamu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan kita itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu. Ayat kamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada golongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Protokol yang memberi kesempatan kepada kami untuk memperkenalkan diri. Saya langsung saja perkenalkan diri. Nama saya Bismarta. Bismarta 1637, bekerja di Duri, terakhir di Duri Training Center. Pensiun tahun 2000 baru 2020. Itu sudah ada penambahan. Tepatnya 2019 di akhir begitu. Masa kerja akan lebih banyak gitu ya. Kemudian istri satu, anak tiga, tinggal di Pekanbaru ini di Jalan D5. Alhamdulillah sudah 2 tahun lah tinggal di sana. Ekspektasi saya bergabung dengan NKJD ini mungkin sama juga dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Pertama silaturahmi tentunya, kemudian mendapat ilmu, terutama ilmu agama, yang kemudian ilmu tadi yang sudah sama-sama kita saksikan yang berkaitan dengan kesehatan, karena kita sangat membutuhkan kesehatan di usia tua ini. Dan harapan berikutnya juga saya dari kesehatan juga terpisah share mengenai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ekonomi, karena di sini kan banyak pakarnya. Pokoknya bagaimana memelihara uang pensiun agar tidak cepat habis uangnya, atau how to
mengasuh cucu yang efektif dan menyenangkan. Banyak ibu-ibu seperti itu. Mungkin nanti bapak-bapak para pakar bisa set juga hal seperti itu. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Persilakan yang berikutnya. Terima kasih Pak Ketua atas waktunya untuk memperkenalkan sendiri. Saya langsung saja memperkenalkan saya Insafren. Hampir 16 sampai 8 bergabung di tim kecil IPI Petroleum Engineering Laboratory di timnya cuma beranggotakan mungkin waktu itu 16 orang masuk tahun 2021 pensiun 2019 kami tinggal di Jalan Cipta Sari sebelum interview istri satu kita anak kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sendiri puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada senior-senior, bapak-bapak dan ibu. Perkenalkan, nama saya Imbalis Ahmad. Masuk tahun 92, X 20204 ini kepala 2, ini dengan kepala 1 semua. Ya mungkin kepala 2 berarti mungkin kemungkinan masuk yang kategori yang paling muda di sini. Saya masuk dulu di Rumai, kemudian pindah ke Rumai tahun 95 masuk ke Duri. Ya, tadi 95 saya ke Duri, kemudian 2016 pindah lagi ke Rumai, 2020 balik lagi ke Duri sampai pensiun. Jadi sebetulnya kalau dibilang pensiun, 2 kali pensiun dari reinkarnasi. Pensiun pertama habis masa kontraknya Chevron 2021, kemudian dapat melanjutkan di Pertamina 1 tahun lebih lah, 1 tahun setengah. Jadi 2023 1 Juni 2023 pensiunnya di PHR. Kalau keluarga, istri 1, anak 2. Kami berdomisili saat ini di Jalan Rebung, jadi masuk dari Jalan Lobak. Satu jemaah sama Pak Mas Putu dari jemaah ini. Mungkin itu perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini persyaratan dari anggota MKTD. Pertama, muslim atau muslimat. Yang kedua, pensiunan atau PRP dari karyawan PT Kartek Pasifik Indonesia atau Chevron pada waktu itu ya. Yang ketiga, yang pernah bekerja atau beraktivitas di Duri dalam rangka training. 4, mampir di Duri lebih dari 1 hari. Yang kelima, dalam perjalanan pernah melewati Duri. Yang keenam, mantan CPI yang saat ini aktif bekerja di PHR. Jadi sekarang kan masih ada yang kerja PHR, mantan CPI kan. 7, lajangan janda atau duda yang suami atau istrinya pernah bekerja di PT CPI. Nah ini yang paling penting nomor 8 ini. Bersedia membayar iuran bulanan untuk kegiatan MKCD. Nah, tadi kenalannya silakannya bulan, nanti namanya ada dan kartunya dibuat. Besarnya tadi saya sampaikan ya 20.000 per bulan untuk sementara. Nanti kalau sudah diambil presiden yang baru ada kebijakan lain mungkin bisa 50.000. Kegiatan jadi ini aja Pak, pertemuan bulanan, pengajian selama kesehatan seperti yang kita lakukan tadi. Besok anggota yang sedang sakit, takjiah rumah anggota, panitia pesta perkawinan anggota, rekreasi dan bakti sosial. Nomor 4 ini Pak, kalau Bapak mau menantu diskusi dulu sama kami Pak ya. Ini semua panitianya.
dari MC sampai penyanyi sampai penerima tamu ada semua. Ya, jadi itu aja. Mudah-mudahan kita bergabung di sini semua dalam keadaan sehat dan tambah ceria dan tambah pengetahuan dan silaturahmi kita tetap terjalin dengan baik. Terima kasih. Dan sebelum pulang nanti melapor dulu ke bendahara, Pak ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita dengarkan ceramah Pak Ustadz panjang lebar. Ada yang membuat kita cameh, ada yang membuat kita bersyukur. Kalau yang masuk kriteria yang menguntungkan itu bersyukurlah kita. Kalau enggak, ya cameh-cameh. Contohnya, ditanya berapa umur, kata Pak Ustadz, yang sisanya yang dijawab. Tentu cameh awak baraka awak jawe. Kalau berkawan kita sama malaikat Israel boleh lah nah. Yang ada di awak sini Dr. Azril cuma. Bertanya akhirnya adalah tahun. Ini enggak tahu bilo. Baik, jadi kuncinya sebetulnya makin banyak usia yang kita nikmati, makin happy kita. Jangan makin cameh. Karena kecemasan itu salah satu yang bisa menggerogoti fisik kita. Sudahlah kita menderita penyakit yang menahun, kemudian kehidupan kita itu diisi dengan kecemasan. Jadi mulai dari hari ini kita anggota MKCD harus selalu hidup bahagia. Ya. Dunia memang tempat kita berjuang. Kita pada kesempatan ini kita mengucapkan doa bahwa salah satu kawan kita, Bapak Syak Muharram, malam tadi sudah berpulang ke rahmatullah, dan semua mungkin kita yang HPC Sumatera tahu sama beliau. Ya, dan kita itu susah. Ada yang berkomentar, kapatang baru bertelpon-telponan aja ini. Tahu-tahu malam tadi lah lewatnya. Ya, memang begitulah usia, umur, kematian kita tidak tahu. 2023 seluruh kematian para pensiunan 127. Itu 22 di luar HPC Sumatera, 95 HPC Sumatera. Jadi kita yang pensiunan ini yang tinggal di Sumatera, memang kayaknya malaikat Israel itu berputar-putar sekitar kita aja. Ya, jadi tinggal lihat catatan, itu aja kerjanya. Tapi alhamdulillah yang singgah ke MKCD tahun 2023 itu hanya 5 kali. Ya, jadi memang kalau mau banyak umur dipakai, jadilah anggota MKCD. Ya kan? Karena kayaknya malaikat Israel itu agak simpati dia dengan kita. Kenapa? Karena memang anggota MKCD ini banyak yang harus dibersihkan. Jadi diberi kesempatan hidup lama di dunia. Ya. Ya, jadi ada kesempatan kita. Dari yang 5 orang itu 3 orang umurnya 70 ke atas. Jadi memang tidak berapa dari umatku yang lebih dari 70, kan gitu kata Nabi kita. Nah, yang 2 orang yang antara 60 sampai 70. Jadi bapak-bapak secara statistik keseluruhan yang terbanyak itu meninggal adalah yang usia 60 sampai 70. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu
kalau umur sekarang ini berada di antara 60 dan 70, perbanyaklah doa. Ya, beribadah. Kalau bentuk kami kayak Pak Edi Sam 83. Ya. Jadi bila ke dicabut di Israel terserah lah gitu kan. Mungkin mencari Pak Edi Sam tu sebenarnya malaikat Israel tu malih juga. Soalnya Pak Edi Sam tu pemberang kecenya. Dakik saya Israel tu mengang tu bari. Apa yang dia? Makanya tak pernah datang ke Pak Edi Sam. 83 beliau. Ya Pak. Hah? Ya. Kalau Pak Guru kau dun sanak jauh hanya jangan Israel. Jadi itu yang penting sebetulnya, bahwa mari kita isi kehidupan kita sebagai pensiunan itu, jangan mumpung kita masih dititipin umur, ruh, mari kita jaga fisik kita dan psikis kita itu selalu dalam keadaan mengerjakan apa yang disuruh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu aja kuncinya satu. Kemudian jaga kesehatan. Menjaga kesehatan itu bukan tidak boleh makan iko. Oh, iko asam urat. Oh, iko kolesterol. Kalau wala tua ko hantam aja lah satunya. Ya. Tapi batasi. Kalau ada durian musim, awak sebenarnya nio makan durian, tapi takui buko sakit. Malah menahan-nahan keinginan itu yang malah jadi penyakit. Malam-malam lalu kan durian, terjago kawan sebelah, manga udah kok durian disabui kecenya. Awak nio makan durian tapi takui. Gitu. Jadi belilah durian itu, makan 3 biji atau 4 biji, sisanya sedekahkan ke tetangga. Ya. Jadi tidak usah cemas dengan semua yang kita hadapi. Makan ini tidak boleh, makan ini tidak boleh. Kapan lagi kita? Kolesterol itu ditakuti, pabriknya ada di badan kita. Jadi nggak usah itu tuh bapak ibu-ibu itu lakannya hoax deh. Pabrik yang membuat obat turun kolesterol tuh. Sengaja diembus-embuskannya di tepi jalan itu kan, apotek-apotek rumah obat itu selalu ada menyediakan periksa kolesterol. Yang diperiksa itu kolesterol total, selalu tinggi aja terus. Weh, tinggi kolesterol awak. Ah, bali ubek ko Pak, Bu. Kobeknya. Jadi orang menggalih yang dimenangkan oleh itu. Jadi memang tidak usah cameh, buat aja lah. Cuma itu tadi, jangan batasilah gula. Itu kini medis kini malah berfokus kepada masalah gula. Jadi ya kalau gula itu jangan gula pasti aja, ya gorengan, keripik-keripik, ya sanok-sanok, kue segala macam. Nah, itu sama juga gula juga, tapi tidak bentuk dalam gula pasir, ya. Yang penting tiap datang acara seperti sekarang arisan, datang kita rami-rami bersilaturahmi, ya. Bercerita kiri kanan di rumah awak suntuk tiba di siku galak awak. Nah, itu lebih sehat jadinya. Jadi oke, itu secara singkat untuk kesehatan kita. Kemudian masalah COVID-19, sampai saat ini COVID masih ada. Jadi ada tadi Pak Ustadz ngecekkan COVID lah habis. Nah, masih ada, tetapi dia endemi. Jadi dia hanya lokal. Di Padang masih ada. Terakhir meningkat sedikit, secara nasional meningkat. Cuma virulensinya atau kekuatannya sudah mulai menurun. Ya. Nah, kemudian isu yang lain mungkin kita pernah mendengar Wolbachia. Siapa yang ada pernah dengar Wolbachia? Kemarin ribut ya masalah nyamuk Aedes yang disuntik dengan bakteri
di mana tujuannya adalah supaya demam berdarah turun di Indonesia. Sehingga para ahli di Indonesia rame-rame bilangin tidak setuju. Ya memang benar sih, kenapa? Karena nyamuk Aedes yang ada diberi bakteri Wolbachia itu, ahli juga belum tahu. Kalau nyamuk itu gigit kita tidak kena demam berdarah, tetapi bagaimana dampaknya kalau digigit nyamuk itu belum diteliti para ahli, karena baru. Sama dengan kemarin kita divaksin. Kita divaksin Pfizer ada, Sinovac ada. Cuma vaksin karena dibuat secara cepat menghadapi pandemi, belum pernah diteliti dampaknya kepada manusia. Nah sekarang banyak orang-orang yang kita jumpai, orang-orang yang sudah disuntik 3 kali, ada yang sampai 2 kali booster, 4 kali, kena flu dia, flu-nya itu panjang, lama baru sembuh. Itu banyak sekali. Tapi apakah itu salah satu dampak dari suntik yang kita lakukan itu, walau alam. Tapi kata para ahli, dan Pfizer itu salah satu pabrik penyedia vaksin yang sudah dibawa ke pengadilan di Amerika karena dia kalah. Nah, di sana mereka mengakui bahwa vaksinnya itu dibuat secara cepat dan belum sempat diteliti dampaknya kepada manusia. Nah, ada yang para ahli mencurigai bahwa itu adalah dampak daripada vaksinasi. Tapi apa boleh buat, barang sudah masuk ke badan kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah. Kalau memang sudah masanya, apapun faktor penyebab, itu hanya kita bagi manusia. Kata Allah, ya udah sampai di sinilah. Udah capek hidup di dunia. Daripada bertambah dosa ladi berasihan, gini selesai sajalah itu. Oke. Jadi hidup kita di usia lanjut ini yang penting jangan banyak masalah. Semangat boleh, tapi jangan melebihi dari kemampuan fisik kita. Jadi hitung-hitung dulu, terutama ibu-ibu ya. Semangat ibu-ibu itu kue masih satu demo bagai membuat pamflet bagai. Jadi mari kita habiskan, bukan habiskan sih, itu yang lalu udah habis. Mari kita song-song sisa usia kita dengan tetap sehat secara fisik dan psikis. Dan kita ketemu setiap bulan rame-rame seperti ini sambil bersilaturahmi, ya. Kalau udah di ruangan ini kayak dalam sarang lebah kita kan, berdanguang sebenarnya kan. Walaupun Pak Ustadz bagi keterangan, yang berdanguang tetap berdanguang. Karena 1 bulan berpisah, rasanya rindu sama kawan. Ya, oke, saya kira itu yang ingin saya sampaikan, Mas Untung, yang tertunda bulan yang lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.